Hai guys, saya Intan Aprilia dari kelas 12 IPS 5 ingin menjelaskan materi tentang konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak, hari ini kita akan menjelaskan tentang sejarah konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Dimulai pada tahun 1963 atas terbentuknya Federasi Malaysia. Konflik ini berjalan selama 3 tahun dan berakhir dengan keluarnya Indonesia dari keanggotaan Persatuan Bangsa-Bangsa atau yang kita kenal sebagai PBB. Sebagai negara yang bertetangga, Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan yang baik. Namun, beberapa tahun sejak kemerdekaan Malaysia, kedua negara ini sempat memiliki hubungan yang sangat renggang. Sampai sini, ada yang ingin bertanya? Oke baik, Intan Aprilia ingin bertanya apa? Saya mau nanya, jadi apa sih yang menyebabkan konflik Indonesia sama Malaysia ini berubah menjadi konflik yang berbahaya? Pertanyaan yang bagus, Intan. Jadi, sejarah konfrontasi Indonesia-Malaysia diawali oleh pernyataan Tengku Abdul Rahman tentang keinginannya membentuk Federasi Malaysia yang terdiri dari Malaysia, Singapura, Brunei, Sarawak, dan Sabah. Pernyataan ini langsung ditolak oleh Presiden Soekarno yang menganggap keberadaan federasi merupakan ulah Inggris yang ingin membuat negara boneka neokolonialisme yang bisa membahayakan Indonesia. Nah, rencana pembentukan Federasi Malaysia juga mendapat tentangan dari Filipina. Jadi tidak hanya Indonesia ya, Filipina juga menentang karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara. Filipina menganggap bahwa daerah tersebut secara historis memiliki hubungan dengan Kesultanan Sulu. Banyak upaya yang dilakukan Indonesia untuk menolak keberadaan Federasi Malaysia. Sayangnya, upaya tersebut tidak membuahkan hasil hingga pada akhirnya pada tanggal 20 Januari 1963, Soekarno dan Subandrio menyatakan kebijakan konfrontasi pada pembentukan Federasi Malaysia. Maka, untuk meredakan ketegangan tersebut, diadakannya konferensi Mapilindo, yaitu Malaysia, Filipina, Indonesia. Di Filipina, pada tanggal 31 Juli sampai dengan 5 Agustus 1963. Nah, hasil dari konferensi Mapilindo ini yang menghasilkan 3 dokumen penting, yaitu yang pertama, Deklarasi Manila, yang kedua, Persetujuan Manila, dan yang ketiga, Komunike Bersama. Inti dari pokok 3 dokumen tersebut adalah Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara menyetujui hal itu. Namun, sebelum PBB menyelesaikan tugasnya nih, Federasi Malaysia diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963. Nah, oleh karena itu tuh, pemerintahan Republik Indonesia menganggap proklamasi tersebut sebagai pelecehan atas martabat PBB dan pelanggaran Komunike Bersama Manila. Indonesia yang tidak terima dengan tindakan sepihak tersebut melakukan aksi penentangan seperti pemutusan hubungan diplomatik dan pemutusan hubungan perekonomian pada Malaysia. Di sektor militer tidak kalah juga, Indonesia pun mulai menempatkan pasukan militer di kawasan perbatasan. Pada deklarasi Ganyang Malaysia diserukan oleh Soekarno pada tahun 1963 sebagai bentuk melawan pembentukan Federasi Malaysia. Ia juga mulai memobilisasi rakyat dan militer untuk menghadapinya. Pertempuran kecil pun mulai bermunculan di perbatasan Kalimantan yang menghasilkan korban tewas sekitar 590 jiwa untuk pihak Indonesia dan 114 jiwa dari pihak Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Di tengah konfrontasi, beberapa negara mencoba untuk mendamaikan pihak yang bersengketa nih. Negara-negara tersebut diantaranya ya Amerika Serikat, Thailand, dan Jepang. Tetapi, upaya perdamaian seperti perundingan yang mempertemukan Soekarno, Tengku Abdul Rahman, dan Disodado Macapagal di Tokyo pada tahun 1964 tidak membuahkan hasil sama sekali yang baik dan mengalami kegagalan. Lalu, di saat yang sama juga, Indonesia menuding PBB
yang tidak berupaya untuk mendamaikan konflik ini. Nah, kekecewaan ini yang membuat Indonesia mengundurkan diri dari PBB. Dan pada akhirnya, konflik itu pun mulai meredam pada akhir 1965, yakni setelah berlangsungnya G30 SPKI. Soeharto yang memiliki kewenangan di bidang keamanan dan ketertiban Indonesia memilih untuk fokus pada urusan dalam negeri dulu. Hilangnya fokus perhatian pada konflik luar negeri membuat berkurangnya keinginan untuk meneruskan perlawanan pada Malaysia. Situasi ini kemudian digunakan untuk meningkatkan upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Dan pada akhirnya, konflik ini berakhir pada tanggal 28 Mei 1966 di konferensi Bangkok yang menyatakan penyelesaian konflik antara kerajaan Malaysia dan pemerintahan Indonesia. Perdamaian pun dikukuhkan dengan perjanjian perdamaian antara Indonesia dan Malaysia pada 11 Agustus 1966. Semoga anak-anakku paham ya apa yang dijelaskan hari ini tentang materi konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Karena kebetulan jam saya sudah habis juga, saya pamit ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.